warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Orang Dewasa, baiklah. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu, dan saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Eni Kurniati, selaku moderator pada pertemuan atau pada kesempatan kali ini, dan 3 rekan saya yaitu Damar Tutru Wijaksono, Pratiwi, dan Vita Apriani. Baiklah, langsung saja simak materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya pada kesempatan kali ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang resiko keluarga dan pekerjaan bagi usia lanjut. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang resiko keluarga. Keluarga adalah bagian unit terkecil dalam sebuah masyarakat. Pada individu yang telah memiliki usia lanjut, tentu keluarga memiliki hal yang sangat berarti atau yang sangat istimewa baginya. Tapi namun begitu, keluarga juga memiliki resiko pada individu yang telah memasuki usia lanjut. Yang pertama adalah tidak diperhatikan oleh keluarganya. Hal ini dimaksudkan adalah anaknya. Karena keluarga, apabila individu yang memiliki usia lanjut ingin berkunjung atau ingin dipelihara, ingin bertinggal atau menetap di rumah anaknya, keluarga, maka kemungkinan besar dia tidak diperhatikan. Walaupun begitu, mereka diperhatikan tetapi sangat jarang. Karena apa? Karena anaknya sibuk bekerja, dan kemungkinan jika dia ada cucunya mungkin akan cenderung fokus pada sekolahnya. Oleh sebab itu, hal ini merupakan resiko bagi individu yang memiliki usia lanjut. Karena jika terus-terusan tidak diperhatikan oleh keluarganya, maka tersebut bisa menyerang psikis seorang individu yang memasuki usia lanjut. Hal tersebut bisa menyebabkan emosinya menjadi labil dan individu menjadi temperamen. Yang kedua, depresi ditinggal sendirian di rumah. Tidak dapat dipungkiri jika individu pada usia lanjut tinggal di rumah anaknya, kemungkinan mereka akan ditinggal karena anaknya sedang bekerja. Untuk waktu yang sangat singkat mungkin dia tidak apa-apa, it's okay, tetapi untuk jangka berkala atau jangka panjang mereka akan bosan ditinggal sendiri di rumah dengan hiburan yang monoton, hanya itu saja, tidak ada kegiatan. Walaupun individu yang telah masuk usia lanjut bisa bersosial, tetapi hal ini tetap tidak bisa menghilangkan depresi karena ditinggal sendirian di rumah. Karena sejatinya orang usia lanjut ingin memiliki quality time dengan keluarganya dengan waktu yang sangat banyak. Hal ini merupakan resiko dari keluarga yang harus diperhatikan apabila orang usia lanjut ingin menetap di keluarga. Yang ketiga, tidak mendapatkan perawatan yang ekstra. Tidak mendapat perawatan ekstra ini maksudnya adalah tidak mendapatkan perawatan yang ekstra dari anak-anaknya atau keluarganya, karena mungkin keluarganya fokus untuk berkarir, fokus untuk bersekolah, dan tidak mendapatkan perawatan jika orang usia lanjut tersebut sakit ataupun ada sesuatu yang dia inginkan. Walau begitu bukan berarti tidak mendapatkan perawatan sama sekali. Mendapatkan perawatan, cuman mendapatkan perawatan yang hanya sebisanya dalam arti sebisa waktu mereka, karena waktu mereka telah habis di kantor dan sekolah. Itu merupakan resiko dari keluarga pada usia lanjut. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang resiko pekerjaan pada usia lanjut. Yang pertama ada pensiun. Seseorang yang telah memasuki masa usia lanjut atau berumur 62 ke atas, 60 ke atas, maka individu tersebut harus mengambil jatah pensiunnya. Karena secara fisik dan psikis individu tersebut tidak sama dengan 20 tahun yang lalu. Sebab itu perusahaan atau lembaga instansi memilih untuk dia mengambil pensiun, karena hal ini baik baginya.
dan sudah ditetapkan. Karena pensiun, individu cenderung memiliki dari yang biasanya memiliki kebiasaan yang ekstra kerja kantoran, sekarang jadi tidak bekerja apa-apa. Hal ini tentu merupakan resiko yang bisa menyebabkan individu tersebut stres, depresi, dan memiliki emosi yang labil jika tidak mempersiapkannya. Lalu yang kedua, ada berbahaya pada fisik dan diri sendiri. Apabila individu pada usia lanjut ini tetap melanjutkan pekerjaan, maka hal tersebut cenderung akan merusak fisiknya, merusak tubuhnya. Karena apa? Karena fisik dan tubuhnya sudah tidak sekuat dia 20 tahun yang lalu. Olehnya, jika ingin diteruskan bekerja, maka tersebut akan membuat ia cedera, dan yang fatal adalah bisa menyebabkan kematian. Walau begitu, bukan berarti individu pada usia lanjut ini tidak boleh bekerja. Mereka boleh bekerja, tetapi ada ambang batasnya yang hanya individu masing-masing yang tahu. Contohnya seperti berwirausaha dan lain-lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan resiko kecelakaan kerja. Karena pada individu usia lanjut ini merupakan individu yang telah mengalami penurunan baik secara indera, fisik, psikis, dan mental. Oleh karena itu, jika masih melanjutkan ke pekerjaan, kemungkinan besar hal yang akan terjadi adalah meningkatkan risiko kecelakaan kerja, yang mana refleks dan inderanya telah menurun, tidak secepat atau sekuat pada dia masa muda dulu. Oleh karenanya, hal tersebut akan meningkatkan risiko kecelakaan kerja yang akan membahayakan dirinya dan orang lain. Seperti contoh, ada seorang pembalap MotoGP yang telah memasuki usia lanjut 60 atau 70. Jika ia ingin tetap melanjutkan MotoGP-nya atau karirnya, kemungkinan besar ia akan mengalami kecelakaan dalam berlomba karena fisik, indera, dan refleksnya tidak secepat ia pada 20 atau 30 tahun yang lalu. Penilaian penyesuaian diri dengan usia. Penilaian penyesuaian diri ini terkait dengan penilaian bagaimana kualitas hidup dari seorang lansia. Apakah mereka bisa melakukan penerimaan diri, menyesuaikan diri dengan usia tersebut. Pada lansia ini terjadi perubahan seperti perubahan fisik meliputi perubahan penampilan, fungsi fisiologis, bagian tubuh, serta panca indera. Perubahan psikologis meliputi perubahan persepsi, kemampuan motorik, kecerdasan, belajar, daya ingat, kreativitas, perbendaharaan kata, serta mengenang. Dan yang terakhir terdapat perubahan sosial yang meliputi diskriminasi dari lingkungannya. Dari perubahan inilah lansia akan dituntut menyesuaikan diri. Penilaiannya terjadi apabila mereka merasa tidak bahagia atau tidak bisa menerima diri, tidak bisa melakukan penyesuaian diri dengan baik, maka hal ini dinamakan konsep diri negatif pada usia lanjut tersebut. Sedangkan jika lansia ini akan merasakan kebahagiaan, bisa melakukan penerimaan diri, mengisi kehidupan mereka dengan berbagai kegiatan positif dan menyesuaikan dengan baik, maka timbullah konsep diri yang positif pada lansia. Sini saya akan menjelaskan tentang kualitas pola perilaku. Perubahan perilaku yang terjadi pada lansia sering muncul karena adanya penurunan fungsi kognitif. Tidak hanya itu, hal ini ternyata juga dipengaruhi oleh masalah kesehatan yang mungkin muncul seiring bertambahnya usia. Munculnya gangguan kesehatan jangka panjang, misalnya diabetes, bisa mempengaruhi kondisi mental dan perilaku lansia. Tak jarang, hal itu akan menyebabkan lansia mulai bersikap seperti anak-anak. Secara alami, tubuh manusia akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, termasuk penurunan kemampuan kognitif. Penurunan yang terjadi bisa membuat lansia kesulitan dalam memecahkan masalah, mudah lupa, dan sering merasa tertekan. Hal itu yang kemudian memicu orang yang sudah tua sering berpikir bahwa
Ia tidak becus dan menjadi marah pada diri sendiri atau pada orang yang ada di sekitar. Kondisi itu yang membuat lansia seolah kembali menjadi anak-anak dan bertingkah laku sesukanya. Maka dari itu, peran orang sekitar sangat penting. Dengan memberikan rasa nyaman, lansia akan menjadi lebih tenang dan percaya bahwa hidup akan baik-baik saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perubahan dalam perilaku emosional. Emosi pada lansia mudah terganggu oleh kondisi yang membuat mereka tidak nyaman atau sedikit kecewa. Karena itu, butuh ekstra kesabaran dalam merawat para lansia dalam menjalani kehidupan hari tuanya. Terkadang, emosi dan perasaan mereka mudah sedih, kecewa, marah, dan kadang mereka bahagia. Sehingga emosi pada masa lansia ini sensitif, apalagi karena menurunnya kemampuan kognitif dan membuat para lansia sering merasa tersinggung saat berbicara dan mudah marah. Emosinya sama seperti anak-anak yang terkadang akan labil dalam mengambil keputusan. Perubahan kepribadian dan kebahagiaan. Apabila individu orang lanjut usia ini mengalami despair, maka akan merasakan ketakutan yang berlebihan sehingga timbulnya perasaan benci ataupun penolakan terhadap lingkungannya. Intinya, di dalam perasaan putus asa ini akan tersembunyi berbagai penolakan terhadap dirinya maupun dengan lingkungannya. Individu yang despair ini tidak dapat merasakan kebahagiaan karena salah satu faktor ataupun komponen kebahagiaan bagi orang lanjut usia ini merupakan penerimaan diri. Secara umum, lansia yang bahagia akan lebih sadar dan mau terikat dengan kegiatan baru dibandingkan lansia yang tidak merasakan kebahagiaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebahagiaan lansia ini pun seperti kemakmuran, keluarga, sosial, prestasi, pernikahan, religius, dan aktivitas waktu luang. Di antaranya juga terdapat tema-tema berupa ketiadaan masalah hidup, ketenangan di hari tua, serta peristiwa dicinta atau mencintai. Di samping hal-hal tersebut, faktor internal juga berpengaruh dalam bagaimana lansia memandang sumber atau peristiwa kebahagiaan, sehingga mereka dapat merasakan kebahagiaan dari sumber-sumber tersebut. Itu saja penyampaian materi yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.